Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serenda Sawitri dari jurusan Sejarah Angkatan 2019 akan menjelaskan sedikit tentang apa itu gerakan nasionalisme di daerah Thailand. Sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal apa itu negara Thailand. Negara Thailand merupakan sebuah negara yang berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja di bagian timur, serta Myanmar dan Teluk Andaman di bagian barat, dan Malaysia serta Teluk Siam di bagian timur. Negara Thailand merupakan sebuah negara yang banyak menganut agama Buddha, serta mayoritas bangsanya adalah suku Tionghoa, memiliki iklim tropis dan memiliki nama lain yaitu negara Siam. Tetapi sebutan Siam sudah mulai dihilangkan sejak tanggal 11 Mei 1949. Selanjutnya, apa sih maksud dari nasionalisme itu? Nasionalisme merupakan sebuah keinginan untuk meraih kedaulatan, yang dimana kedaulatan di sini pertama kali diinginkan oleh bangsa Thailand karena adanya invasi bangsa Barat ke daerah Asia Tenggara, yang dimana banyak meresahkan beberapa negara, salah satunya adalah negara Thailand. Di sini negara Thailand ingin mengamankan negerinya atau tanahnya dari ancaman bangsa Barat, yaitu mereka melakukan diplomasi dan modernisasi, yaitu dengan menjalin hubungan baik antara bangsa Barat dan Thailand, ataupun juga bertukar pikiran ataupun saling membantu ya, dan saling mengambil hal-hal positif dari negara yang telah melakukan kerjasama. Selanjutnya, apa-apa saja sih yang akan kita bahas dalam pembahasan gerakan nasionalisme di daerah Thailand? Yang pertama, kita akan membahas tentang apa-apa saja faktor yang mempengaruhi gerakan nasionalisme di Thailand. Yang kedua adalah bagaimana proses nasionalisme terjadi di Thailand, dan yang ketiga adalah dampak apa saja yang disebabkan akibat adanya gerakan nasionalisme di daerah Thailand. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong adanya gerakan nasionalisme di Thailand. Ada 3. Yang pertama itu merupakan keinginan untuk mempertahankan kekuasaan, yaitu yang dimana dengan adanya invasi Barat ke daerah Asia Tenggara yang banyak meresahkan para penguasa Thailand itu sendiri, karena takut kehilangan daerah kekuasaan, mereka melakukan gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme di sini bukanlah sebuah gerakan yang menginginkan agar para penjajah ataupun bangsa Barat itu terusir dari negaranya, tetapi mereka ingin mendapatkan negara merdeka dengan melakukan modernisasi dan diplomasi antar negara. Yang kedua yaitu rasa tidak puas rakyat terhadap para penguasa. Hal ini sangat terlihat pada masa Pibul, yang dimana dia itu mengeluarkan sebuah undang-undang yang sangat membatasi atau mengintimidasi keturunan Cina. Banyak sekolah-sekolah Cina itu yang dihapuskan, serta banyak hak-hak rakyat yang dihilangkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah karena menentang kekuasaan raja yang absolut. Jadi yang kita tahu, daerah Thailand itu merupakan sebuah kerajaan, di mana sebuah kerajaan itu biasanya kekuasaannya itu sangat berpangku ataupun sangat tersentral, yaitu kepada seorang raja, di mana seorang raja mempunyai hak absolut atau kekuasaan yang mutlak terhadap negara dan wilayah serta rakyat-rakyatnya. Disinilah muncul revolusi yang dimana dilancarkan oleh Pibul serta para petinggi lain, yaitu Naipridi Panamyong dan Fleet Marsa Pibul Songram, yang dimana Pibul di sini dia menjadi perdana menteri yang mengeluarkan sebuah undang-undang, dan mereka berdua ini memperakasai sebuah partai yang disebut Partai Rakyat, dan karena mereka berdua inilah muncul revolusi pertama kali di Thailand yang mengakhiri sistem keabsolutan atau sifat kemutlaan bagi seorang raja itu sendiri. Yang kedua, proses gerakan nasionalisme di Thailand terjadi. Jadi yang pertama itu dilakukan dengan cara diplomasi, yang dimana seperti yang tadi, bahwa negara Thailand itu menginginkan kemerdekaan dari diplomasi, bukan dari mengusir para penjajah. Yang dimana diplomasi ini seperti menjalin hubungan baik antara bangsa Barat, yaitu dengan Inggris dan Amerika. Hal ini dimaksudkan agar negara Thailand itu terhindar dari ancaman negara Barat, serta melakukan kerjasama baik di berbagai bidang, seperti bidang militer yang dilakukan oleh Thailand dengan Jepang, yang dimana seperti mengizinkan agar
mengizinkan Jepang untuk memasukkan tentaranya di beberapa daerah Thailand. Hal ini dimaksudkan agar Jepang membantu Thailand untuk merebut kembali wilayah yang telah direbut oleh Prancis. Selanjutnya dengan modernisasi. Modernisasi pertama kali diperkenalkan oleh Raja Mongkut, di mana dia tuh memperkenalkan pendidikan yang bersistem dengan gaya barat, seperti mewajibkan para rakyatnya untuk sekolah dari SD sampai universitas. Bahkan pada zamannya itu banyak dibangun universitas ataupun sekolah-sekolah yang bersistem asrama ataupun tidak. Dan pada tahun 1874 disahkannya undang-undang yang mengatur sifat keabsolutan seorang raja, yang dimana hak raja atau rakyat bisa melakukan pendapatnya atau menyampaikan pendapatnya, dan di sini sistem demokratis lebih menguasai daripada sistem monarki ataupun kerajaan. Dan tergantinya nama Siam menjadi nama Thailand. Hal ini dimaksudkan untuk agar merubah pandangan bangsa-bangsa lain, yang dimana sebenarnya Siam itu memiliki arti bangsa Buddha, sedangkan Thailand memiliki arti kebebasan. Hal ini dimaksudkan agar Thailand itu menjadi negara yang bebas dan tidak akan dipengaruhi atau dijajah oleh bangsa lain manapun. Hal ini untuk mengganti sudut pandang dalam bangsa-bangsa barat ataupun bangsa lainnya memandang bangsa Thailand itu sendiri. Selanjutnya tentang dampak dari gerakan nasionalisme di Thailand. Yang pertama dampaknya ialah yang pasti berubahnya negara sebutan Siam ke sebutan ke Thailand. Lalu munculnya kesadaran nasionalisme serta paham chauvinis yang mirip seperti di Jerman, terlebih pada masa Pibus, hingga ia bisa mendirikan sebuah partai rakyat yang dimana menyampaikan apresiasi rakyat secara demokratis, dan selanjutnya menjalin kerjasama kepada negara-negara barat, walaupun awalnya itu hanya untuk menghindari sebuah ancaman dari bangsa barat itu sendiri, dan selanjutnya ikut berperan aktif pada Perang Dunia II. Hal ini terjadi karena saat dia mendukung Jepang ataupun bersekutu dengan Jepang, mau tidak mau dia juga berperan terhadap Perang Dunia, karena Jepang seperti yang kita tahu sendiri merupakan negara yang menjadi faktor terjadinya Perang Dunia II itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu munculnya sistem ekonomi, pendidikan ataupun militer yang bergaya dengan sistem barat. Hal ini karena mau tidak mau apabila kita harus menjauhi atau menghindari ancaman barat, kita juga harus memahami ataupun mempelajari sistem-sistem pendidikan ataupun militer ataupun sistem yang digunakan dalam bangsa barat, agar kita dapat mengantisipasi hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.